Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Engkaulah cinta pertama kami Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan Yesus. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. My first love is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold the keys of my life. Angkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You, Jesus, Jesus. Katakan, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You. Cuma Tuhan sendiri. Angkat suaramu, katakan Jesus, Jesus, Jesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You. Bersama-sama angkat suaramu, katakan Jesus, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You. Oh, how I love You. Biarkan musik menyanyikan lagu ini dengan lemah lembut. Mari kita pejamkan mata, kita introspeksi sejenak di hadapan Tuhan. Mudah untuk menyanyikan lagu ini dan mungkin ada di antara kita sudah hafal lagunya. Yesus, Engkaulah cinta pertama kami. Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, yang atasnya nama-Mu ditinggikan, kami boleh sekali lagi merefresh kerohanian kami Tuhan, menyegarkan kerohanian kami. Bukan suatu kebetulan Gereja GSJ Cendrawasih mengambil tema kasih yang mula-mula, supaya kami boleh disegarkan kembali, mengingat kembali akan kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah cinta pertama kami, kekasih jiwa kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau dengarkan suara-Mu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba ya Tuhan, agar kami boleh dikuatkan iman kami lagi, diingatkan kami Tuhan, agar kami boleh semakin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami boleh keluar sebagai pemenang, menjadi jiwa-jiwa yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah atas kami semua melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, mulut perkataan lidah hamba-Mu Tuhan,
untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus, jemaat GSJ Cendrawasih yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk tim Praise and Worship. Berikan tepuk tangan untuk mereka yang sudah memberikan melayani dalam pekerjaan pujian penyembahan Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang terkasih? Semua luar biasa, amin. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Joel, juga Ibu Uni, juga untuk staf pengembalaan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema atau judul kasih mula-mula atau first love. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat, kita mau bacakan bersama-sama dengan suara yang keras. Namun aku mencela engkau, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ayat ini, firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih itu sebenarnya bersifat nubuatan. Jadi ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ini berbicara tentang hal yang akan datang. Ditulis dalam satu kitab dan dikirimkan kepada ketujuh jemaat. Nah, salah satunya adalah kepada jemaat Tuhan di Efesus. Ketika jemaat di Efesus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yohanes ini ya. Ini mungkin dia kaget ya. Kaget, karena apa Bapak Ibu? Karena ayat ini adalah suatu petunjuk atau rambu atau alarm rohani. Nah, ayat yang sama, firman Tuhan yang sama, ini sebenarnya juga ditujukan kepada kita. Kita pada saat ini. Apakah kita saat ini masih sejalan, masih sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kerohanian kita masih on the track di dalam Tuhan atau tidak? Nah, ayat ini bukan suatu kebetulan, ini adalah suatu alarm rohani, petunjuk atau rambu buat kita. Bapak Ibu yang terkasih, konteks ayat pasal yang kedua, ya, Wahyu pasal yang kedua ayat 2-4, itu sebenarnya ayat yang hampir sama yang sedang kita alami hari-hari ini. Nah, Wahyu 2 ayat yang keempat, ini bukan hanya berlaku untuk jemaat Tuhan di Efesus saja, tetapi juga buat kita saat ini. Sebagai kita orang-orang yang masih mengikut Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, namun aku mencela engkau. Menurut Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus maupun kepada kita, itu perkataan yang keras atau bukan? Pasti kita sepakat itu perkataan yang keras, amin. Ini suatu perkara yang serius Bapak Ibu. Ya, kata cela itu sama artinya dengan cacat atau tidak sempurna. Menurut KBBI, cela itu artinya sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna atau cacat atau berkekurangan, aib atau noda, hinaan, kecaman, kritikan. Nah, saat Tuhan Yesus berkata, aku mencela engkau, itu artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang mengatakan seperti ini loh, bahwa perbuatan kita, pelayanan kita ini ada celanya, ada cacatnya, tidak sempurna. Artinya apa? Tuhan Yesus ketika memperkatakan itu, mencela kita, itu artinya dia sedang mengkencam, sedang mengkritik, bahkan menghina secara terang-terangan pelayanan kita. Oleh karena itu ini bukan suatu yang main-main Bapak Ibu, ini suatu teguran buat kita. Teguran yang sama yang Tuhan Yesus pernah sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan aku berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saya boleh bertanya, mau gak kita Bapak Ibu setelah kita melayani pekerjaan Tuhan sekian lama, berjeri lelah, bekerja keras dalam pelayanan, tetapi akhirnya kita dicela oleh Tuhan. Tuhan usir kita, Tuhan enyahkan kita dari hadapan Tuhan. Tentu kita tidak mau, amin. Ada yang mau Bapak Ibu? Pasti gak ada yang mau. Mari kita renungkan sejenak kita bersama-sama Bapak Ibu. Kalau kita melihat
ayat yang di atasnya, yaitu Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua A, dikatakan seperti ini. Ya, next slide. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wahyu 2 ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua A, kata pekerjaanmu itu bisa berbicara tentang kita para pelayan Tuhan atau para pekerja Tuhan. Tetapi itu juga bisa berbicara kepada kita jemaat Tuhan yang sudah setia, sudah lama menjadi orang Kristen, sudah lama setia mengikuti Yesus. Mungkin kita akan timbul pertanyaan ya di dalam diri kita ya. Kita akan bertanya, setelah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan kepada Tuhan, ataupun bahkan mungkin kita akan bertanya, kenapa Tuhan Yesus masih mencela perbuatan atau pelayanan bahkan jemaat Tuhan di Efesus setelah apa yang sudah mereka lakukan? Kalau kita melihat konteks Wahyu 2 ayat 2a dan ayat yang ketiga tadi. Bukankah mereka luar biasa? Bukankah mereka hebat di dalam pelayanan? Mereka habis-habisan di dalam Tuhan? Harusnya kan dipuji, harusnya kan diapresiasi, dikasih reward, dikasih upah. Tetapi ini malah apa Bapak Ibu yang terkasih? Tuhan mencela perbuatan mereka. Kalau kita melihat konteks pada zaman sekarang ini ya, berapa banyak orang Kristen, jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang hari-hari ini juga seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Ya, mereka pergi ke gereja, mereka sibuk pelayanan, mereka berjerih lelah, bekerja keras, mereka mengorbankan waktunya, tenaganya, uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Mereka bertekun di dalam pekerjaan Tuhan, mereka bersabar dalam proses pelayanan. Mungkin mereka digosipin, ya, mereka difitnah, mereka tetap sabar. Mereka juga menderita karena nama Yesus, mereka mungkin pikul salib di dalam kehidupan kekristenan mereka. Mereka tidak mengenal lelah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mereka tidak kenal waktu pelayanan tiap hari, dari Senin sampai hari Minggu. Minggu pagi, siang, sore, bahkan kalau perlu malam sampai tutup gereja. Tetapi apa Bapak Ibu yang terkasih? Ternyata pelayanan mereka, ada di antara mereka yang mendasari pelayanan mereka tidak dengan kasih. Dalam pelayanan mereka tidak mendasari pelayanan mereka dengan motivasi yang murni, dengan motivasi yang bersih, ya. Di hadapan Tuhan, pelayanan mereka hanyalah berdasarkan kewajiban, rutinitas, bahkan mungkin terpaksa atau mungkin karena sungkan. Ketahuannya dari mana Bapak Ibu? Contoh yang paling sederhana adalah ketika mungkin sang pelayan Tuhan itu ditegur atau dinasihati oleh Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Ketika ditegur, orang itu justru ngambek, orang itu justru tersinggung, ya, dia marah, dia meninggalkan pekerjaan Tuhan. Ya, orang itu makin banyak pelayanan, makin sombong, merasa dirinya paling hebat, merasa paling dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Semoga jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan di GCA Cendrawasih tidak ada seperti itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Harusnya kalau pelayanan kita itu didasari oleh kasih Kristus, pelayanan orang itu semakin hebat, dia harus semakin rendah hati, merasa makin gak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya, orang yang pelayanannya didasar dengan kasih yang mula-mula, dia akan bersemangat Bapak Ibu. Ya, dia akan datang melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Ya, rohnya menyala-nyala. Dia fokus sama Tuhan. Mengapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena roh Tuhan berkuasa atasnya. Dia punya selalu gairah sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Apapun jenis pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Siapakah kasih itu? Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan percaya dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita bahwa Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Ini penting Bapak Ibu, mohon perhatian Bapak Ibu semuanya ya. Orang yang pelayanannya kalau tidak didasari dengan kasih, pelayanan itu yang tadinya untuk Tuhan Yesus, jadi pelayanannya untuk diri sendiri. Tadinya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus menjadi untuk tujuan dan ambisi dirinya sendiri. Next slide. Ini satu yang penting Bapak Ibu ya. Tolak ukur atau batasan ya atau posisi keadaan apakah pelayanan kita saat ini nih, kita juga sebagai jemaat Tuhan pada saat ini didasari dengan kasih mula-mula kepada Tuhan atau tidak, hanya kita sendiri yang tahu. Hanya kita sendiri yang tahu. Orang lain enggak tahu. Ya, kita bisa bohongin orang lain. Kita bisa bersikap baik di depan orang, kita bisa berpura-pura di depan orang. Tetapi ingat, Tuhan tahu isi hati kita. Amin.
Jadi firman Tuhan ini tidak bicara buat siapa-siapa, juga buat diri saya juga. Cuma kita sendiri yang tahu sampai mana batasan kita. Apakah kita sampai saat ini masih punya kasih yang mula-mula? Makanya Gereja GCI Cendrawasih ambil topik atau tema ayat Wahyu 2 ayat yang keempat ini, dan ayat ini ada di firman Tuhan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan kasih yang mula-mula, dia akan tetap melayani Tuhan dengan sukacita meskipun dia tidak mendapatkan persembahan kasih atau upah. Hatinya tetap tulus melayani atau memberi kepada Tuhan. Karena dia tahu, ya, dia kenal Tuhan yang dia sembah. Dia tahu dan dia mau melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa dan kasihnya. Karena dia tahu apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah berhutang. Yang mengerti katakan amin. Dan dia tahu bahwa dia sudah diberkati dan Tuhan akan memberkati dia lebih lagi daripada apa yang dia lakukan buat Tuhan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan tidak didasari dengan kasih. Orang itu kecenderungannya apa Bapak Ibu? Melayani untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Dia mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, mana yang menguntungkan, mana yang PK-nya lebih besar. Bukannya kita tidak boleh menerima persembahan kasih Bapak Ibu, ya. Itu adalah upah kita setelah kita bekerja di ladang Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, Matius 10 ayat 10d. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, kita cari gereja yang PK-nya besar, kita mulai pilih-pilih, dan itu akan jadi masalah di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi bukan masalah dikasih PK atau tidak, tapi mulai hitung-hitungannya itu yang menjadi masalah. Kita akan memiliki motivasi yang salah, bukan lagi jiwa-jiwa, bukan lagi melayani untuk pekerjaan Tuhan, tetapi mulai ikut tuntunan daging, bukan tuntunan Tuhan lagi. Mau supaya materi, memenuhi kebutuhan materi, memenuhi kebutuhan perut kita. Saya pernah Bapak Ibu pelayanan yang lumayan jauh, ya, dari Cibubur saya pelayanan ke daerah Serpong, ya. Di sana saya pelayanan 2 kali dan saya mendapatkan persembahan kasih yang menurut saya itu kecil, ya. Jadi buat makan atau bensin hari itu juga itu nggak cukup. Tetapi setelah saya menerima itu, saya bilang sama istri saya, kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Seberapapun yang Tuhan berikan, karena kita melayani pekerjaan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu yang terkasih? Pada kesempatan yang sama, saya diberikan kesempatan untuk boleh bersaksi atau menyanyikan satu lagu yang saya tulis, yaitu di Sudirman Worship. Lagu yang CD yang saya jual atau dengan promosi itu puji nama Tuhan, laku terjual habis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Tuhan memberkati dengan cara yang lain. Amin. Saat kita mulai tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan juga tidak hitung-hitungan dengan kita. Amin. Tuhan juga akan memberi kita lebih lagi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang melayani Tuhan dengan kasih yang mula-mula, dia akan tetap, ya, melayani Tuhan dengan setia meskipun dia tidak terkenal. Sekali lagi, meskipun dia tidak terkenal. Mungkin dia bukan pelayanan orang yang melayani di atas panggung ini atau di belakang mimbar ini, ya. Mungkin pelayanan dia di atas pojok sana, ruang doa mana? Di atas sebelah sana, ya. Mungkin dia pelayanan di ruangan doa sana sebagai pendoa syafaat, ya. Nggak kelihatan, ya. Mungkin pelayanannya dia itu adalah pelayanan bersih-bersih gereja, ya. Saat masih sepi gereja, saat orang lain gak ada yang tahu, cuma antara dia sama Tuhan yang tahu. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tahu dan mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Mengenal secara pribadi yang dia sembah. Dan dia memberikan hatinya dan hidupnya dalam ketulusan dan kasih kepada Allah. Amin. Orang yang melayani dengan tidak didasari dengan kasih, yang tadinya supaya nama Tuhan Yesus yang terkenal, yang ditinggikan, jadi dia yang menjadi supaya terkenal. Mencari cara supaya nama kita yang terkenal, supaya kita dipuji, supaya kita dibilang hebat, kita bisa melakukan pelayanan ini dan itu. Bukannya tidak boleh dipuji Bapak Ibu yang terkasih, ya. Nature-nya manusia itu kan sebenarnya setiap kita suka disanjung, amin. Yang suka disanjung, suka dipuji, boleh angkat tangannya. Boleh jujur, oh semuanya rendah hati semua, ya. Oh puji nama Tuhan, tepuk tangan buat GCI Cendrawasih. Ya, haleluya. Nature-nya manusia kalau kita boleh jujur, kita pasti suka dipuji, amin. Kita suka disanjung atas semua pencapaian kita. Saya juga suka Bapak Ibu, saya senang kalau dipuji, ya, atas pencapaiannya.
Tetapi yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak diapresiasi, ketika kita tidak dipuji, orang lain tidak menghargai kita, dan kita mulai tersinggung. Nah, ini jadi masalah. Ya, ini jadi masalah. Kita mulai jadi gila hormat. Ini yang jadi masalah. Yang ngerti cuma diri kita masing-masing. Seharusnya kan ketika kita dipuji oleh orang lain, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita mungkin bilang thank you, puji nama Tuhan. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita ambil pujian itu Bapak Ibu, ujung-ujungnya apa? Kita akan curi kemuliaan Tuhan. Kita akan curi kemuliaan Tuhan. Kita membangun kerajaan kita sendiri. Ego kita sendiri. Bukannya kita tidak boleh terkenal Bapak Ibu, kita tidak boleh tenar ya. Karena jujur nih Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak terkenal ya, siapa yang mengundang kita pelayanan Bapak Ibu? Ya, siapa yang mengundang kita pelayanan? Benar nggak? Makanya ada orang yang terkenal di medsos, ada yang terkenal di televisi, itu ada sisi positifnya. Benar nggak? Ada sisi positifnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini sekarang ini hidup di zaman modern. Amin. Kita bukan hidup di zaman dahulu. Ya, mungkin di zaman dahulu ya, kalau ada seorang gembala sidang ya, atau gembala lah ya, mau undang seorang pembicara yang akan diundang untuk kasih makanan rohani kepada jemaat-jemaat Tuhan, dia mungkin akan berdoa puasa. Dia akan doa puasa ya, dia akan tanya Tuhan, dia akan doa sungguh-sungguh, Tuhan, siapa yang akan kau utus untuk berikan makanan makanan rohani kepada jemaatmu, umatmu di tempat ini. Demikian juga dengan worship leader, ya, penjadwal WL atau penjadwal pemusik. Dia akan hidup kudus, hidup sungguh-sungguh. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan siapa yang kau utus untuk memimpin pujian di tempat ini atau melayani Tuhan di tempat ini. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Tetapi sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Sekarang ini gembala ya, atau penjadwal pembicara, penjadwal WL, penjadwal musik, dia kecenderungannya adalah melihat dari sosial media. Ya, dia lihat sosial media sebelum dia undang pembicara atau WL tersebut. Apakah dia seorang pembicara yang terkenal? Ya, WL yang terkenal, berapa followernya, berapa subscribe-nya? Ya, bagaimana khotbahnya? Semuanya bisa dilihat di video. Itu pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu. Ada gereja yang mengundang saya khotbah, lihat dulu IG-nya, lihat dulu YouTube-nya, berapa banyak followernya, berapa banyak subscribe-nya. Bagaimana khotbahnya, bagaimana WL-nya. Kira-kira kayak gitu, kalau kita mau pakai sosmed itu, kita salah nggak Bapak Ibu? Sekarang ini makanya nggak heran Bapak Ibu ya, banyak babatuan pendeta-pendeta ya, WL termasuk saya ya, berlomba-lomba untuk pakai medsos untuk menunjang pelayanan. Salah nggak Bapak Ibu? Boleh nggak? Nggak salah dan boleh Bapak Ibu. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman supaya kita nggak kuper, amin. Asalkan kita menggunakan media sosial dengan bijaksana, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Melalui medsos kita bisa memberitakan nama Tuhan Yesus, ya. Saya juga gunakan medsos saya untuk puji-pujian, video WL, video khotbah-khotbah saya, ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Ada beberapa dari orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka nonton dan akhirnya follow dan subscribe saya. Puji nama Tuhan ya, saya rindu biarlah orang itu diberkati, dia terima Tuhan Yesus, mendengarkan kabar sukacita, mendengarkan nama Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga pernah berjanji loh kepada Abraham ya, bahwa Tuhan akan memberkati engkau dan serta membuat namamu masyhur. Kejadian 12 ayat yang kedua B. Artinya apa Bapak Ibu? Menjadi terkenal dan jadi terkenal atau tenar itu juga alkitabiah. Ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau kita jadikan itu sebagai ambisi kita dan kita menjadi seorang yang ambisius, ya kita jadi ambisius. Harusnya kita ini mengalir aja sama tuntunan Roh Kudus. Biar Tuhan yang meninggikan kita pada waktunya seperti Yusuf. Amin Bapak Ibu. Karena peninggian itu asalnya dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Yang menjadi bagian kita saat ini adalah biarlah kita semakin berkurang, Yesus yang semakin bertambah. Iya, Yesus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Ya, jemaat Tuhan pada saat ini, orang yang mengikuti Yesus berjemaat tetapi tidak didasari dengan kasih, dia akan mudah kecewa sama Tuhan saat doanya tidak dijawab sama Tuhan.
Berapa banyak jemaat Tuhan yang mulai kecewa sama Tuhan ketika doanya tidak dijawab sama Tuhan. Nah, itu tanda-tanda dia mulai tidak ada kasih di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Dia maunya berkatnya saja, ya. Dia maunya enaknya saja, tidak mau pikul salib, tidak mau berkorban. Saat ada persoalan dia mulai lemah, dia mulai menyerah dan fokusnya hanya pada masalahnya dan dia lupa semua kebaikan dan pertolongan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan pada masa-masa yang lampau. Jemaat yang beribadah tetapi dia tidak didasari dengan kasih yang mula-mula, dia mudah tersinggung dan mundur dari gereja. Saat ada hal-hal yang sekecil apapun ya, mungkin gara-gara gini, gak disalamin sama pengerja, gak disalamin sama usher, dia tersinggung, Bapak Ibu. Ya, semoga hal itu tidak ada terjadi di dalam GSJA Cendrawasih ini, amin. Saya rindu biarlah jemaat GSJA Cendrawasih harus memiliki roh yang kuat, hati yang kuat dan kasih yang kuat. Yang mau katakan amin. Nah, poin penting Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang kasih yang mula-mula adalah berbicara tentang hati kita. Hati kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Apakah kita masih mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Ya. Jadi bukan masalah pelayanan kita dapat upah, dapat persembahan kasih atau tidak. Ya. Bukan masalah pelayanan kita ini besar atau kecil, ya. Apakah pelayanan kita ini terkenal atau tidak. Berbicara kasih yang mula-mula adalah berbicara tentang respon dan sikap hati kita. Respon kita, hati kita di hadapan Tuhan. Sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dalam keadaan kondisi apapun, situasi apapun, jenis pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, kita harus tetap mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Yang mengerti katakan amin. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Bapak Ibu ya, saya ini udah pelayanan ya segitu rupa, saya udah melayani begitu giatnya menurut pandangan saya. Tetapi kenapa ya kok akhirnya Tuhan masih tetap mencela pelayanan saya? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan tadi sudah katakan, karena kita sudah meninggalkan kasih kita yang semula. Jadi pelayanan itu hanya rutinitas. Kita udah meninggalkan kasih kita yang semula, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Makanya jangan heran kalau nanti pada akhirnya Tuhan bisa mencela kita, bukannya memuji kita tetapi mencela kita. Karena ternyata pelayanan kita sia-sia ya, pelayanan kita cacat. Semoga itu tidak terjadi buat kita semuanya. Yang mau katakan amin. Amin Bapak Ibu. Nah ayat ini firman Tuhan pada pagi hari ini itu buat warning buat kita. Kata telah meninggalkan itu berarti sudah pergi jauh ya. Sudah melupakan. Jadi dia ternyata udah pergi jauh Bapak Ibu dari titik awalnya. Dari kasih mula-mulanya itu dia sudah pergi jauh. Dia sudah meninggalkan. Dia sudah melupakan. Itu kata telah meninggalkan. Meninggalkan apa Bapak Ibu? Meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Cinta kita yang pertama kepada Tuhan Yesus. Di dalam bahasa Yunani, kata kasih itu artinya agapen atau agape. Ya, itu cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau pengertian yang lain adalah mencintai tanpa batas atau mencintai tanpa syarat. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Itu semua demi kita. Dan kata mula-mula dalam bahasa Yunani artinya proton atau protos, yaitu yang pertama atau yang terpenting. Jadi artinya apa yang dimaksudkan dengan kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula adalah kasih yang kita berikan kepada Tuhan Yesus yang diwujudkan dengan cara memberikan yang terbaik dari hidup kita, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap pikiran kita, tanpa batas, tanpa syarat kepada Tuhan Yesus. Pribadi yang kita cinta dan kita kasihi, serta menjadikan Tuhan Yesus yang pertama, yang utama, dan yang terpenting dalam kehidupan kita. Next slide. Apa sih ciri-ciri orang yang memiliki kasih yang mula-mula, yang kehilangan kasih yang mula-mula? Ciri-ciri orang yang kehilangan kasih yang mula-mula. Yang pertama adalah malas. Malas apa Bapak Ibu? Malas membaca Alkitab. Saya mau tanya jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang sudah baca Alkitab boleh angkat tangannya. Yang udah baca Alkitab. Yang belum gak apa-apa, jujur aja. Ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang, ini salah satu ciri ya. Salah satu ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula. Malas baca Alkitab. Ya, kita pelayanan tapi kita lupa fondasi dasar kita, baca Alkitab. Mungkin kalau yang hari ini lupa dan Tuhan ingatkan, ini buat refresh kita, amin. Every day, every time kita harus ingat firman Tuhan. Paling tidak kita baca satu hari satu pasal. Paling tidak Bapak Ibu ya. Kalau saudara bisa 2 pasal, 3 pasal itu lebih bagus.
dan direnungkan dan dilakukan. Ini harus menjadi pondasi Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri yang pertama, orang yang kehilangan kasih yang mula-mula, saya ingatkan sekali lagi adalah malas. Malas baca Alkitab, malas berdoa, tidak suka berdoa, tidak suka memuji menyembah Tuhan. Tidak ada jam-jam doa pribadi. Saya di dalam keluarga saya biasakan setiap hari itu ada mesbah keluarga, saudara. Mau sama anak-anak, mau saya cuma berdua, mesbah keluarga setiap hari. Ambil waktu untuk doa pribadi dan doa syafaat. Setiap hari Sabtu itu kita perjamuan kudus sendiri. Itu ya, saya beserta dengan anak. Jadi itu perlu kedisiplinan rohani. Yang kedua, orang yang kehilangan kasih yang mula-mula, tidak ada gairah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada gairah. Wahyu 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Orang yang kehilangan kasih yang mula-mula pelayanannya apa Bapak Ibu? Dia mulai ogah-ogahan, dia mulai angat-angatan, ya, dia mulai suam-suam kuku. Kadang-kadang mau pelayanan, kadang-kadang enggak. Jadi sifatnya tuh kayak moody gitu ya, tergantung suasana hati kita. Ya, kalau hati lagi senang, ayo pelayanan. Kalau lagi hati bete ya, gue lagi bete nih, gue nggak mau pelayanan. Ya, mudah tersinggung karena apa? Karena fokusnya itu bukan Tuhan, tetapi karena manusia. Mungkin karena perkataan manusia atau perkataan teman-teman kita. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing Bapak Ibu. Pernahkah kita mengalami seperti itu? Orang yang kehilangan kasih mula-mula, dia mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Datang ibadah itu suka mepet gitu ya. Bahasa lainnya tuh telat gitu ya. Kerjanya cuma komplain gitu ya. Kritik orang lain gitu ya. Tidak ada saran yang membangun. Ya, justru banyak memberikan dampak yang negatif kepada sekitarnya. Itu orang yang kehilangan kasih yang mula-mula. Yang ketiga, orang yang kehilangan kasih mula-mula adalah kasihnya mulai dingin. Ya, hatinya tercemar dan terkontaminasi dengan pola pikir atau cara pikir duniawi. Bagaimana bisa ketahuan ya Bapak Ibu? Dari cara perkataannya, dari cara perbuatannya. Matius 24 yang ke-12 firman Tuhan katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan dan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, 3 hal itu adalah ciri-ciri orang yang kehilangan kasih yang mula-mula. Biarlah jemaat Tuhan jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Amin. Terima kasih Yesus. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love, how I love you. Katakan bersama kepada Tuhan. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. How I love you, oh how I love you, Lord. Bagaimana caranya agar kita bisa kembali kepada kasih yang mula-mula? Yang pertama adalah bertobat. Katakan bersama dengan saya, bertobat. Wahyu 2 ayat yang ke-5, jadi ayat di atasnya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Enggak ada jurus lain untuk kita bisa kembali kepada kasih yang mula-mula adalah bertobat. Ingat kembali semua kebaikan Tuhan ya. Cinta kita mula-mula kepada Tuhan. Mengingat kembali Bapak Ibu Saudara bagaimana keadaan kita waktu kita dipanggil sama Tuhan. Pertama kali kita percaya dan mengenal Tuhan Yesus, jatuh cinta, ya, first love kepada Tuhan Yesus. Ya. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, bagaimana kasih-Nya sangat mempesona kita, bukan? Amin. Ingat betapa menggebu-gebunya kita, betapa gairahnya kita, semangat kita untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tanpa melihat waktu, ya, tanpa melihat tenaga kita tidak hitung-hitungan dengan uang. Apalagi masalah gengsi atau pengakuan diri kita.
harga diri kita. Itu semua sudah jadi nol Bapak Ibu. Ya, semua itu kita lakukan karena cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, setelah bertobat, agar kita bisa kembali kepada kasih yang mula-mula adalah buat komitmen yang baru. Katakan bersama dengan saya, buat komitmen yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kita ikut Tuhan Yesus ya. Kalau kita ini tidak makin intim sama Tuhan, kita ini kerohanian kita nggak makin naik Bapak Ibu. Sekali lagi ya, kita ini kalau kita tidak makin intim sama Tuhan, kerohanian kita tidak akan makin naik. Yang ada kecenderungannya adalah stay atau bertahan. Nah saat kita mulai stay, kita mulai bertahan dan kita mulai tinggal di dalam zona nyaman, kita tidak akan bergerak maju, nggak ada akselerasi rohani. Ya, maka kecenderungannya kita akan mulai turun, mundur kerohanian di dalam pelayanan Tuhan. Dengarkan itu baik-baik. Saya ada dikagetkan Bapak Ibu, barusan berapa hari yang lalu, saya baca negara Yunani melegalkan pernikahan sejenis. Ayat yang kita pakai ini tadi kan bahasa aslinya dari bahasa Yunani. Tetapi apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu? Pada Kamis kemarin tanggal 15 Februari 2024, parlemen di Badan Legislatif Yunani mensahkan kesetaraan pernikahan sesama jenis. Dengan dasar apa? HAM atau hak asasi manusia. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena Yunani mengalami kemerosotan rohani. Orang-orang Kristen, orang-orang dulu percaya, bahkan bahasanya saja kita pakai di dalam kitab Perjanjian Baru, bahasa aslinya. Ternyata sekarang apa Bapak Ibu? Mereka mensahkan pernikahan sejenis. Gay atau mungkin lesbian dinikahkan. Artinya apa? Ini menjadi suatu warning, menjadi peringatan. Kalau kita nggak makin sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak kembali kepada kasih yang mula-mula, kita akan semakin bertahan, kita merasa kita udah zona nyaman, everything is okay, kita melayani kita udah yang terbaik. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Itu menurut kaca pandang kita, cara mata kita. Ternyata kita mulai merosot, kita makin turun. Harusnya kita mulai menggebu-gebu melayani Tuhan lebih lagi. Amin? Amin Bapak Ibu? Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita perlu bikin target yang baru ya? Kita bikin komitmen yang baru, kita perbaharui ya komitmen kita di hadapan Tuhan, ingin lebih berkenan kepada Tuhan, ingin lebih lagi dipuji sama Tuhan bukan sama manusia, ingin disanjung sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Asal kita mau rela. Ya, kita harus lebih rajin lagi baca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, semangat lagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, fokus sama Tuhan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan untuk manusia, jangan untuk dipuji manusia, jangan untuk ketenaran, jangan untuk uang atau penghasilan. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Next slide. Apa sih ciri-ciri orang yang memiliki kasih yang mula-mula? Ciri-ciri orang memiliki kasih yang mula-mula adalah, nah ini buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah selalu rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, encounter with God. Ya, ibadah yang kita lakukan, pelayanan kita bukan rutinitas ya. Kita harus rindu mendengarkan firman Tuhan, duduk manis dengarkan firman Tuhan. Ya, jangan malah asik main HP. Ya, dengar firman Tuhan tempat ini tapi asik main lihat HP ya, lihat IG, TikTok gitu ya. Coba tengok kanan kirinya ada nggak kayak gitu. Selesai dengarkan firman Tuhan, jangan lama-lama nongkrong di luar gitu ya. Sekedar ke toilet atau sekedar minum mungkin oke lah. Habis itu harus balik dengarkan firman Tuhan. Dengarkan, sampaikan firman Tuhan supaya kita bertumbuh. Yang mau katakan amin. Kalau kita tidak demikian Bapak Ibu, kita rugi sendiri. Ya, kita udah datang ke gereja, kita udah melayani, kita nggak bertumbuh Bapak Ibu. Kita nggak dapat apa-apa, kerohanian kita nggak bertumbuh. Kasih kita nggak bertumbuh. Yang mau berubah katakan amin. Biarlah yang kedua, setelah itu, setelah kita rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita rindu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus melalui tenaga kita, pikiran kita, hati kita. Yang terakhir, memberi lebih, selalu ingin memberi lebih. Jadi kasih kita itu bersifat progresif Bapak Ibu ya. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan lagi nih buat Tuhan? Apalagi Tuhan? Apalagi? What's next? What's next? Tuhan apalagi yang aku bisa lakukan buat engkau? Gaji gak cukup Bapak Ibu, gak cukup puas. Itu adalah ciri-ciri orang memiliki kasih yang mula-mula. Yang terakhir penutup Bapak Ibu terkasih. Saya rindu Bapak Ibu biarlah iman kita didasari
pekerjaan kita, baik itu pelayanan kita, kita dasari dengan kasih. Amin. Izinkan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Izinkan Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, dasarilah itu dengan kasih. Ya, gairah yang mula-mula kepada Tuhan Yesus, ya, yang selalu mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena apa Bapak Ibu? Kasih yang mula-mula adalah dasar dalam suatu pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Tanpa kasih yang mula-mula, pelayanan kita itu cenderungannya kita akan mempunyai motivasi yang salah. Ya, kita ingin terkenal, kita ingin sukses, kita ingin sanjung, kita ingin dipuji, ya, kita ingin dipuji oleh manusia. Dan kita akan melayani pun kita pergi ke gereja itu karena terpaksa, bukan karena melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan. Bahkan kita karena sungkan, ya, karena kita sungkan. Waduh, gue gak pelayanan, gue udah ditelepon-teleponnya sama Bu Gembala gitu ya, gue diteleponnya sama koordinator, gue gak enak lah kalau gak pelayanan. Jangan seperti itu, amin. Jangan sampai kita melayani karena kita terpaksa. Karena kalau kita melayani dengan terpaksa, hasilnya tidak akan maksimal, Bapak Ibu. Allah itu kasih, ya. Kunci untuk tetap memiliki kasih yang mula-mula adalah terus meminta Tuhan Yesus untuk tinggal di hidup kita, memimpin kehidupan kita, memimpin hati kita, berdaulat atas hidup kita. Makanya dari itu Bapak Ibu kita harus lebih intim dan lebih mengasihi Tuhan lebih lagi dengan segenap hati jiwa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ikut tuntunan Tuhan Yesus juga akan memimpin hidup kita. Jadi seperti halnya gini Bapak Ibu ya, seperti keledai yang memasuki Yerusalem, ketika Tuhan Yesus mau memasuki Yerusalem kan dia naik di atas keledai. Terus habis itu Tuhan Yesus dilulukan, Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagi Tuhan Yesus, Hosana bagi Sang Raja. Banyak orang-orang melemparkan jubahnya, ya, daun-daun palem dilemparkan. Dan itu kan akhirnya diinjak sama keledai itu. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Saat kita minta Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita, Tuhan meninggalkan kehidupan kita, Tuhan juga akan promosikan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita juga ikut terkenal, kita juga akan dilihat orang. Tetapi yang penting Tuhan Yesus. Ya, ya. Pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, mau enggak kita dipakai sama Tuhan? Apakah kita mau jalan sendiri? Kita mau ikut benernya kita sendiri? Pertanyaannya kita mau enggak jadi orang yang rendah hati? Atau kita malah jadi orang yang sombong ya? Kita harusnya bisa berkata, Tuhan ini aku hamba-Mu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Pertanyaannya, maukah kita menyenangkan hati Tuhan? Mau mengasihi Tuhan lebih lagi? Mari Bapak Ibu kita hari ini dalam firman Tuhan ini, kurang lebih 45 menit, 38 menit ini, kita diingatkan sama Tuhan. Ya, biarlah kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Sungguh-sungguh sama Tuhan lebih lagi, amin. Kita mengembalikan segala pujian kita dan pengagungan kita kepada Tuhan, supaya pada akhirnya biarlah Tuhan saja yang memuji kita, Tuhan menyanjung kita dan kita terima mahkota daripada Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, Matius pasal yang 25 ayat yang 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan ayat ini menjadi ayat terakhir buat kita saat kita menghadap Tuhan. Amin. Jadi bukan ayat yang tadi yang kita baca, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih mula-mula, tetapi biarlah ayat ini yang Tuhan ngomong sama kita saat kita menghadap Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menserahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini Tuhan, kami rindu Engkau mengingatkan kembali Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman. Tetapi biarlah Engkau sendiri Tuhan yang sempurna, menyempurnakan hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh diingatkan kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau di antara kami ada yang tertegur atau tertemplak Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kerendahan hati Tuhan. Untuk kami boleh berubah Tuhan, mengubahkan hati kami dan pikiran kami. Supaya kami boleh selaras dengan Engkau Tuhan, mengasihi Engkau lebih lagi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan bersama-sama. Masih ada waktu 5 menit kita sembah Tuhan. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. Oh, I love you.
Jesus, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love you. Jemaat Tuhan sendiri, angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan, Jesus, You're my first love, Lord. Lord Jesus, Tuhan ubah kami, Tuhan. Change my life, change my heart, Lord. How I love you, oh Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Tuhan, mungkin ini adalah saat yang terakhir atau kesempatan terakhir kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan kami, sebab kami nggak tahu kapan Kau panggil kami, Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus belum ada kata terlambat. Yang mengerti katakan amin. Belum ada kata terlambat untuk berubah, untuk memperbaharui komitmen kita. Asal kita mau rendah hati dan bertobat, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekali lagi, yang tahu posisi kita saat ini, apakah kita saat ini masih mendasari pelayanan kita, kerohanian kita, berjemaat kita di hadapan Tuhan dengan kasih yang mula-mula atau tidak, itu hanya kita sendiri dengan Tuhan yang tahu. Tuhan, selidiki hati kami, ubah hati kami, Tuhan. Kau melihat kedalaman hati kami yang paling dalam. Kami mau jujur di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mohon ampun kalau selama ini kami masih menggunakan kekuatan kami masih punya motivasi yang salah, tidak benar di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong bereskan hari ini juga, Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mohon, Tuhan. Bila roh pertobatan itu turun atas kami. Kami mau memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu. Jangan sampai kami menjadi bangsa Yunani yang saat ini sedang mengalami kemerosotan rohani. Dan kami tidak mau itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengalami degradasi rohani, penurunan rohani. Tuhan, kami rindu, Tuhan, kami bersama dengan Engkau lebih lagi naik level, Tuhan. Oleh karena itu Kau mengingatkan kami kembali untuk tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Supaya pada akhirnya ketika Engkau panggil kami kedua kali, Tuhan, Kau panggil kami, Tuhan, untuk berjumpa dengan Engkau dan Engkau tidak mencela kami. Terima kasih, Tuhan. Kau lihat setiap hati kami yang terbuka di hadapan-Mu. Kau melihat setiap tangan yang terbuka di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Menjamah, mengubahkan, Tuhan, supaya kami pulang dari tempat ini tidak akan pernah sama lagi. Dan kami keluar tempat ini, Tuhan, menjadi manusia baru. One new man in Christ. Jadi satu manusia baru di dalam Tuhan yang mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Biarlah akhirnya segala kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Angkat suaramu sekali lagi, katakan Jesus. Come on. Jesus.
Terima kasih Pastor Andreas Mardonus untuk benar firman Tuhan yang sangat luar biasa. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Luar biasa.